Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hotberitus Tumorang. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Ketenagakerjaan. Pada saat ini, saya akan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan negosiasi. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan pengertian dan karakteristik dari negosiasi dan mengapa kita perlu mempelajari negosiasi. Negosiasi adalah proses di mana dua atau lebih yang berusaha untuk menyelesaikan kepentingan mereka yang berlawanan. Nah, apa karakteristiknya? Karakteristik yang pertama, ada dua pihak atau lebih. Yang kedua, adanya konflik, kebutuhan dan keinginan. Dan yang ketiga, pihak bernegosiasi berdasarkan pilihan. Pilihan mereka adalah mereka bernegosiasi karena mereka pikir bisa mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Dan yang keempat adalah ketika kita bernegosiasi, kita mengharapkan proses memberi dan menerima. Dan yang kelima adalah negosiasi yang berhasil melibatkan pengelolaan barang berwujud. Contohnya harga atau perjanjian. Barang yang tidak berwujud adalah berperilaku baik. Ya, kita terlihat baik. Namun ada karakteristik yang paling utama, yaitu negosiasi adalah pihak yang saling membutuhkan untuk mencapai tujuan atau hasil yang mereka inginkan. Artinya, apakah mereka harus berkoordinasi satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka, atau mereka memilih untuk bekerja sama karena hasil yang mungkin lebih baik daripada yang dapat mereka capai dengan bekerja sendiri. Nah, kenapa kita perlu mempelajari negosiasi? Yang pertama, karena kita perlu menyelesaikan konflik atau perdebatan yang timbul akibat perbedaan pendapat atau sebuah negosiasi. Dan yang kedua, mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar dari perbedaan pendapat. Yang ketiga, menghindari dari hal-hal negatif. Dan yang keempat, untuk menyatukan beberapa perbedaan pendapat agar diperolehnya kesepakatan bersama. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang berhubungan dengan negosiasi ketika Mendikbud Nadiem saat berpidato di UI pada tahun 2019? Dharma. Tapi untuk 5 tahun ke depan, prioritas nomor 1 adalah pada saat mahasiswa itu keluar, dia bisa apa, dia sesukses apa, dan karakter dia seperti apa. Ya. Dia mengatakan bahwa untuk 5 tahun ke depan ada prioritas nomor 1 adalah bahwa mahasiswa itu keluar, dia bisa apa, dia sesukses apa, dan karakternya seperti apa. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja. Kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Kita masuk kepada era di mana masuk kelas tidak menjamin belajar. Oke. Ini hal-hal yang harus segera kita sadari, harus segera kita akui. Dan kalau kita tidak bisa berbicara secara terbuka mengenai isu-isu ini, kita tidak akan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah lain. Nah, dikatakan bahwa kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana dikatakan kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja. Nah, dan dikatakan lagi akreditas tidak menjamin mutu. Kita masuk di mana era masuk kelas tidak menjamin belajar. Ini hal-hal yang harus kita sadari, harus segera kita akui. Dan kalau kita tidak bisa berbicara secara terbuka mengenai isu-isu ini, kita tidak bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah lain. Nah, Pak Nadiem mengatakan bahwa kalau kita tidak mengakui dan kita tidak bisa meningkatkan kualitas dalam pembelajaran, dikatakan bahwa kita tidak akan bisa meningkatkan pembelajaran atau kualitas di dalam sekolah maupun di sekolah tinggi maupun di sekolah-sekolah lain. Bentuk negosiasi yang sedang
disampaikan oleh Mendikbud Pak Nadiem. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud strategi dan taktik tawar-menawar, distributif dan integratif? Apa perbedaan dari keduanya? Dan berikan contohnya. Baik, negosiasi distributif memiliki orientasi menang kalah. Sebaliknya, negosiasi integratif didasarkan pada orientasi win-win, menang-menang. Nah, contoh, ketika dua orang memiliki satu buah jeruk. Nah, orang pertama menginginkan jeruk itu dibuat kue jeruk, dan orang kedua menginginkan jeruk itu dibuat jus jeruk. Nah, ketika negosiasi distributif atau orientasi menang kalah, akan ada salah satu dari mereka yang mengalah. Jika salah satu mengalah, contohnya orang kedua mengalah dan dijadikanlah itu kue jeruk. Namun ketika negosiasi integratif didasarkan pada orientasi menang-menang, di mana ketika membuat kue jeruk itu membutuhkan kulitnya dan kue jeruk pun jadi, dan ketika membuat jus jeruk yang dibutuhkan itu airnya dan jus jeruk jadi, dan di sini orientasinya adalah menang-menang. Pertanyaan yang selanjutnya, mengapa etika dan menjaga harga diri itu penting dalam bernegosiasi? Berikan alasannya. Karena etika itu merupakan salah satu standar sosial yang diterapkan untuk apa benar atau salah dalam situasi tertentu. Etika sangat diperlukan dalam bernegosiasi karena berperilaku etis untuk memungkinkan mereka atau negosiator melihat diri mereka sebagai individu yang bermoral atau memiliki prinsip perilaku tertentu yang dipandang sebagai moral yang mutlak. Jadi negosiator pun perlunya harus memiliki etika dan bermoral. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang kelima, di dalam negosiasi memahami tujuan aspek terpenting. Jelaskan dasar seseorang melakukan negosiasi dengan pendekatan kebutuhan piramida kebutuhan Maslow. Jawabannya adalah dalam teori kebutuhan ini, kebutuhan Abraham Maslow, dia mengungkapkan bahwa seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan mereka. Nah, Abraham Maslow memberikan kebutuhan tersebut dibagi dalam 5 tingkatan dengan urutan masing-masing. Adanya tingkatan kebutuhan tersebut mengharuskan individu membutuhi kebutuhan mereka mulai dari tingkat dasar. Contohnya, tingkat yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, makanan, minuman, tidur, dan pakaian, dan lain-lain. Jadi ketika seseorang bernegosiasi, yang pertama dia akan tanyakan dan dilakukan negosiasi adalah kebutuhan fisiologisnya terpenuhi atau tidak. Nah, ketika tahap yang kedua, rasa aman, keamanan, keteraturan, dan stabilitas, dan lain-lain. Apakah mereka ada rasa aman ketika dia berada di dalam satu organisasi? Dan yang selanjutnya, sosial. Ini termasuk afeksi, relasi, dan keluarga. Apakah dia ketika dia berada di sebuah organisasi, apakah dia masih memiliki hubungan sosial kepada keluarganya atau tidak? Dan selanjutnya, penghargaan. Itu sebuah pencapaian, status, tanggung jawab, dan reputasi, dan lain-lain. Nah, ketika dia penghargaan, apakah di dalam sebuah organisasi itu ada penghargaan yang diberikan kepadanya? Dia akan lakukan negosiasi. Dan yang selanjutnya, aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri dan lain-lain. Ya. Apakah dia akan dikembangkan melalui skill yang dia akan upgrade? Nah, pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang keenam, jelaskan strategi kompetisi, kolaborasi, menghindar, dan akomodasi. Menurut Anda, kapan menggunakan strategi tersebut? Kita mau lihat pengertian dari strategi negosiasi kompetisi. Negosiasi kompetisi ini merupakan pendekatan menang kalah, di mana satu pihak berusaha menyelesaikan konflik atau negosiasi dengan mengalahkan pihak lawan. Strategi ini baik digunakan dalam situasi darurat, ya. Ketika ini sangat penting
perlunya negosiasi kompetisi. Dia sangat menginginkan satu barang tertentu dan dia akan berusaha untuk bernegosiasi kompetisi agar dia bisa menang. Nah, negosiasi kolaborasi ini dilakukan dengan mengintegrasikan ide-ide yang ditetapkan oleh orang banyak. Tujuannya untuk menemukan solusi yang kreatif, yang diterima semua orang, dan digunakan banyak ide yang dapat dari perspektif yang berbeda. Ya. Dan yang selanjutnya menghindar. Negosiasi menghindar adalah dilakukan dengan menghindar, mengambil keputusan strategi ini berusaha untuk menunda konflik tanpa batas, berharap masalah itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Contohnya pemecatan karyawan yang populer, tidak aktif, tidak produktif, ya. Dan akomodasi. Negosiasi akomodasi ini adalah strategi yang mengharuskan salah satu pihak mengalah untuk menyelesaikan suatu konflik. Strategi ini digunakan saat kita mengetahui dengan pasti kalau pihak lawan kita memiliki solusi yang lebih tepat untuk permasalahan yang terjadi. Contohnya ketika seorang atasan marah kepada bawahan, ya, dia akan selalu menyalahkan karyawan ini. Nah, negosiasi akomodasi, dia akan tetap diam dan mengalah dan agar tidak berkepanjangan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, dikatakan seperti ini. Carilah kasus negosiasi dengan browsing secara online di internet. Posisikan diri Anda sebagai staf ARD di sebuah perusahaan. Buatlah sebuah proses perencanaan dalam negosiasi yang ideal dengan tema hubungan pekerja dan pengusaha di era COVID-19. Nah, saya mengambil tentang perusahaan BUMN Damri. Nah, ketika diwawancarai, Sidik Pramono, ya, mengakui bahwa perusahaan sempat tidak membayar upah karyawan. Namun dikatakan bahwa bukan berarti tidak membayar sama sekali, melainkan perusahaan hanya menunda waktu pembayaran saja. Nah, perusahaan BUMN ini di bidang transportasi itu mengambil kebijakan menunda membayar upah karyawan karena menelan kerugian untuk pertama kali sejak 5 tahun terakhir. Kerugian terjadi akibat minimnya mobilitas dan aktivitas masyarakat di tengah virus corona. Dan kondisi tersebut memaksa direksi untuk melakukan berbagai hal, termasuk memutuskan adanya penangguhan atau penundaan pembayaran upah karyawan. Nah, ditanyakan apa titik resistensi Anda yang menjadi titik henti bagi Anda. Yang menjadi resistensi saya adalah saya akan tetap meyakinkan dan memberitahukan karyawan, oleh karena di masa COVID-19 ini mungkin orang-orang juga sudah tahu itu. Nah, saya akan memberitahukan bahwa perusahaan mengakibatkan penurunan yang drastis, pemasukan yang turun drastis akibat daripada COVID-19 ini. Dan saya mengambil keputusan bahwa harus terjadinya penundaan penggajian. Namun seperti yang dikatakan tadi, bukan berarti tidak dibayar, tapi ditunda. Ketika masalah akan terjadi kembali normal dalam aktivitas masyarakat, saya akan tekankan kembali bahwa ketika sudah normal nanti, saya akan mengutamakan gaji karyawan terlebih dahulu untuk dibayarkan. Nah, apa alternatif yang saya miliki melalui BATNA, BATNA? Nah, alternatif saya adalah, oleh karena ini perusahaan BUMN, saya akan meminta bantuan terkhusus kepada Menteri BUMN yang pada saat ini menjabat, yaitu Erick Thohir. Nah, oleh karena ini adalah perusahaan BUMN,
saya akan meminta bantuan dan berdiskusi sebagaimana untuk membantu penggajian karyawan seminimal mungkin 50% agar kebutuhan fisiologisnya dapat terpenuhi. Bagaimana jika ini perusahaan swasta? Nah, jalan alternatif yang saya pilih adalah saya akan mencari peminjaman karena kebutuhan fisiologis seseorang itu sangat mendasar untuk dipenuhi. Jadi saya akan meminta untuk diajukannya peminjaman agar setidaknya bisa membayar 50% gaji karyawan yang saat ini sedang membutuhkannya. Nah, dan pertanyaan yang selanjutnya adalah jelaskan apa perbedaan persepsi, kognisi, dan emosi. Mengapa hal tersebut berpengaruh dalam negosiasi? Berikan dalam contoh sehari-hari. Nah, persepsi adalah proses di mana individu terhubung dengan lingkungan. Dan bisa dikatakan bahwa persepsi adalah proses pembuktian. Maka orang yang menafsirkan lingkungan mereka sehingga mereka dapat merespon dengan cepat. Nah, kognisi, apa arti daripada kognisi? Kognisi adalah istilah umum yang mencakup seluruh mental yang mengubah masukan dari indera menjadi pengetahuan. Nah, kognisi ini adalah aspek yang harus diperhatikan dan dipahami antara negosiator. Nah, emosi. Apa pengertian emosi? Emosi adalah aspek fisiologis negosiator yang harus dijaga tetap dalam sisi yang positif sehingga menciptakan konsekuensi yang lebih integratif dan kesepahaman antara sikap positif satu sama lain. Nah, ketiga hal ini sangat mempengaruhi dalam proses negosiasi. Kecerdasan persepsi, kognisi, dan emosi yang tinggi bisa dengan mudah menentukan individu yang bisa membantu kita atau negosiator tersebut dalam bernegosiasi. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang agen asuransi menawarkan polis atau asuransi kepada seorang ibu PNS. Setelah menjelaskan dan menerangkan keuntungan asuransi tersebut, si ibu PNS pun setuju untuk ikut atau bergabung dalam asuransi yang ditawarkan. Nah, yang pertama dari segi persepsi. Nah, seorang negosiator ini dia melihat lingkungan itu perlunya karyawan ataupun perlunya seseorang memiliki asuransi. Dia lihat lingkungannya bahwa di lingkungan ini perlunya asuransi. Dan kita lihat dari sisi kognisinya. Kognisinya tadi adalah seluruh mental yang mengubah masukan dari indera menjadi pengetahuan. Jadi di sini seorang negosiator atau dia seorang agen asuransi, dia lihat dari penglihatan, dia bisa melihat pengetahuan. Dan melalui pengetahuan itu dia bisa jelaskan dengan baik secara terperinci, dan seorang ibu PNS ini tertarik dan ingin mendaftar menjadi salah satu orang yang mau masuk dalam asuransi itu. Dan yang selanjutnya emosi, ya. Emosi harus tetap dijaga agar pada saat bernegosiator itu berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, mengapa komunikasi penting dan mempengaruhi kesuksesan negosiasi? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan tercapainya kesepahaman bersama. Maka komunikasi merupakan satu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia, khususnya dalam negosiasi. Apabila komunikasi yang kita lakukan dalam proses negosiasi berlangsung dengan baik, maka proses negosiasi pun akan terlaksana dengan baik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seorang ibu menyuruh anaknya membersihkan rumah. Jika si anak membersihkan rumah dengan baik, maka akan diberikan uang jajan lebih. Di sini adalah terjadinya negosiasi dengan komunikasi yang baik. Baiklah, dalam SKKNI Kemenaker nomor 149 tahun 2020 bidang MSDM, keterampilan negosiasi dapat diterapkan untuk unit kompetensi apa saja.
Sebutkan dan jelaskan pendapat Anda. Baiklah, pertanyaan ini ada banyak kompetensi yang ada di SKKNI nomor 149 tahun 2020. Yang pertama yang menurut saya negosiasi dapat diterapkan dalam kompetensi yang pertama, menyusun kebutuhan SDM, dan yang selanjutnya melakukan penawaran kerja kepada calon pekerja, dan yang selanjutnya menentukan upah pekerja, yang selanjutnya merumuskan program insentif atau bonus, membuat kesepakatan kerja, dan membangun komunikasi organisasi yang efektif. Kenapa saya berpendapat bahwa dalam kompetensi ini bisa diterapkan negosiasi? Oleh karena di dalam menyusun kebutuhan itu perlu juga diadakan negosiasi, yaitu bertanya dan melihat apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan. Oleh karena kebutuhan itu tidak selalu berada dalam posisi yang selalu datar atau normal. Begitu juga dalam melakukan penawaran kerja kepada calon pekerja. Ya, di sini juga memerlukan yang namanya negosiasi. Oleh karena ada penawaran agar orang yang mau bekerja dapat tertarik, dan yang selanjutnya menentukan upah kerja. Di sini juga melakukan satu negosiasi di mana melakukan upah kerja itu adanya negosiasi agar pihak pengusaha dan pihak pekerja sama-sama setuju akan upah pembayarannya. Dan begitu juga unit kompetensi program insentif atau bonus. Di sini juga dilakukannya negosiasi, oleh karena mereka memberikan bonus. Insentif itu juga tidak selalu normal atau datar, dia akan ada jenjang naik dan naik ketika seorang pekerja itu sudah sudah lama bekerja, maka bonusnya juga akan diberikan kenaikan. Dan juga unit kompetensi membuat kesepakatan kerja. Ya, di sini juga memerlukannya negosiasi agar pihak pengusaha dan pihak yang bekerja atau karyawan itu sama-sama sepakat dalam melakukan satu tujuan. Dan yang selanjutnya membangun komunikasi organisasi yang efektif. Di sini juga memerlukannya negosiasi, karena komunikasi sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan di dalam negosiasi. Inilah sedikit dari yang boleh saya sampaikan. Terima kasih.